Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Kemarin kita sudah berbicara tentang cara pengaktifan akses layanan e-bukti potong. Kemudian kita juga sudah mengulas tentang tutorial cara menambahkan penanda tangan bagi e-bukpot. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang alur pembuatannya. Kalau kemarin lebih ke tutorial, nah sekarang kita bicara tentang alur pembuatan e-bukti potong PPA pasal 23. Apa saja yang harus disiapkan, kemudian alur-alur apa saja yang harus dilalui. Nah, mari kita simak tentang pembelajaran berikut ini. Yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, sebelum kita menguasai pembuatan e-bukpot. Ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah dokumen. Dokumen bisa berupa invoice, faktur pajak, surat perjanjian, atau apapun yang menyatakan bahwa transaksi tersebut dikenakan PPA pasal 23. Kemudian, yang kedua adalah sertifikat elektronik. Ini juga harus diajukan terlebih dahulu. Bagi yang sudah PKP, maka sertifikat elektronik ini biasanya sudah didapatkan sebelumnya, karena ketika kita membuat e-faktur maka sertifikat elektronik itu juga dipakai. Nah, kemudian yang ketiga adalah akun DJP online. Jadi kalau yang biasa kita sudah lapor pakai e-filing, kemudian pakai e-billing dan sebagainya, biasanya akun DJP online ini sudah tersedia gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kita belum punya akun DJP online atau akun pajak kita, maka kita harus urus terlebih dahulu dengan cara harus minta e-fin terlebih dahulu, kemudian registrasi di situs pajak.go.id. Dan yang terakhir adalah NPWP penanggung jawab. Kenapa ini penting? Karena untuk mengisi penanda tangan e-bukti potong pasal 23 ini. Nah, setelah 4 persiapan ini, setelah dokumen-dokumennya disiapkan, maka kita bisa membuat e-bukti potongnya. Nah, kita mulai dari alur yang pertama, alur pembuatan e-bukpot pasal 23 ini. Alur pertama atau langkah pertama adalah Anda harus login terlebih dahulu di situs pajak, atau bisa juga di djponline.pajak.go.id, atau biasanya kalau sekarang silakan buka situs pajak, kemudian silakan Anda login di pojok kanan atas. Nah, di situ Anda harus menggunakan akun DJP online Anda. Apabila ternyata belum, silakan registrasi terlebih dahulu dengan mencantumkan e-fin yang sudah Anda dapatkan dari KPP di mana Anda terdaftar. Nah, setelah langkah pertama ini kita lalui, otomatis nanti akan masuk ke situs DJP online. Nah, setelah itu, langkah kedua adalah Anda harus menandatangani e-bukti potongnya. Jadi, Anda harus atur dulu siapa yang menandatangani e-bukti potong pasal 23 ini. Menunya ada di menu pengaturan. Berikutnya, langkah ketiga adalah buat bukti potong. Nah, untuk buat bukti potong sendiri, itu bisa melalui langsung kita input di webnya, atau kita bisa impor atau ekspor Excel-nya terlebih dahulu. Ini biasanya dilakukan apabila ternyata daftar bukti potongnya banyak, sampai ratusan. Jadi, silakan Anda impor atau ekspor Excel-nya. Tapi kalau misalkan hanya beberapa saja, silakan Anda bisa buat langsung di webnya ini. Langkah ketiga. Nah, berikutnya langkah keempat. Setelah kita membuat bukti potong, yang harus kita lakukan berikutnya adalah posting ke SPT. Langkahnya ini hampir sama dengan e-faktur. Jadi kita buat dulu e-fakturnya, kemudian kita posting. Nah, e-bukti potong juga sama. Jadi setelah kita buat bukti potongnya, maka kita bisa posting langsung ke SPT masa kita. SPT masa PPA pasal 23. Setelah kita posting, langkah ke-5 adalah kita harus merekam bukti setoran pajaknya dengan catatan kalau SPT masa kita statusnya adalah kurang bayar. Jadi kita harus input dulu bukti potong, kemudian posting, dan
Kalau misalkan ternyata ada kurang bayar, berarti kita harus setor terlebih dahulu. Kan aturannya itu kan bayar baru lapor. Nah, sekarang sebelum lapor SPT masa, kita harus lakukan penyetoran terlebih dahulu. Jadi ya, tinggal kita buat kode billingnya, kemudian masukkan sesuai dengan yang tertera di SPT masanya, kira-kira kurang bayarnya berapa. Kita input NTPN-nya di sini. Nah, setelah kita isi bukti setoran pajaknya atau SSE-nya atau pemindah bukuannya, langkah ke-6 adalah kita menyiapkan SPT masa yang sudah kita posting tadi. Jadi bukti potong, kemudian diposting, kemudian setelah itu kita bayarkan kekurangan pajaknya atau pajak kurang bayarnya. Setelah itu kita siapkan SPT masa PPh pasal 21 di masa tersebut. Jadi langkah ini adalah langkah ke-6. Kita siapkan dulu SPT masanya. Dan langkah yang terakhir adalah kita kirim SPT masa pasal 23-nya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mengirim SPT masa, yang harus kita siapkan adalah sertifikat elektronik beserta passphrase-nya. Jadi jangan sampai hilang. Kalaupun telah hilang, kita bisa unduh lagi di situs Innova. Tapi usahakan jangan sampai hilang dan jangan sampai lupa passphrase-nya. Karena ini dua hal yang saling berhubungan antara sertifikat elektronik dan juga passphrase. Jadi ketika kita mau kirim SPT masa, usahakan atau pastikan sertifikat elektroniknya tersedia dan passphrase-nya jangan sampai lupa. Jadi itulah 7 langkah alur pembuatan e-bukti potong. Mulai dari login, kemudian buka situs DJP online-nya, login, kemudian silakan buka penanda tangannya terlebih dahulu, kemudian kita buat bukti potongnya, setelah itu posting, setelah itu siapkan pembayaran pajaknya, kemudian siapkan SPT-nya, dan yang terakhir adalah kirim SPT. Jadi kurang lebih seperti itu 7 langkah untuk pembuatan e-bukti potong. Semoga Anda bisa memahami dengan lebih jelas. Kemudian setelah ini akan kita lanjutkan tentang cara pembuatan e-bukti potong PPh pasal 23. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Subscribe channel ini apabila memudahkan bagi Anda. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.